pagi untuk anak-anak kami sekalian. Adapun lanjutan materi kita untuk hari ini yaitu perhitungan ramalan penjualan dan penyusunan anggaran penjualan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara detail teori tentang penjualan ya dan juga anggaran. Baik, langsung saja ke contoh soal. Bisa kamu lihat ya. Ibu bacakan dulu soalnya. PT Sinar Jaya ingin membuat ramalan penjualan tahun 2020. Berikut adalah data penjualan selama 5 tahun terakhir. Nah, ini dia data penjualannya dari 2015, 16, 17, 18, dan 19, dan penjualan masing-masing tahun. Nah, bisa kamu lihat berapa totalnya. Nah, tahun 2020 perusahaan berencana menjual satu jenis barang. Harga jual per unitnya itu 1.150. Nah, harga jual per unit tiap triwulan mendapatkan perkiraan naik sebesar 10%. Ya, di mana perkiraan untuk triwulan pertama itu sebesar 20%, kedua 30%, ketiga 30%, dan keempat itu 40%. Berdasarkan data di atas diminta ya yang mau kita kerjakan. Pertama, buatlah ramalan penjualan tahun 2020 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, ini yang mau kita cari ya dengan metode kuadrat terkecil. Yang kedua, susunlah anggaran penjualan tiap triwulannya. Sudah? Jadi penyelesaiannya adalah ini sudah Ibu buat dalam bentuk tabel supaya nanti kita dari tabel ini kita bisa menggunakan ke rumus kuadrat terkecil. Sudah? Perhatikan nak. Untuk tabel pertama, ini adalah nomor untuk tahun. Oke, tahun pertama ini kita lihat ya dari soal tahun 2015. Nah, kita isi nomor karena ada 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tahun pertama itu adalah tahun 2015. Nah, isi tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sudah? Penjualan. Nah, penjualan disimbolkan dengan Y. Untuk tahun 2015 itu 3.500 ya. Selanjutnya tahun 2016 itu 3.000, 17 3.600. 2018 itu 4.000 dan 2019 itu 3.200. Nah, kita mencari untuk ramalan penjualan di tahun 2020. Nah, yang di sini 2020 yang mau kita cari berapa. Sudah? Untuk X-nya ya tahun pertama tidak diketahui untuk X. Oke. Kita mulai dari 0. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ya, ini untuk kuadrat terkecil. Ya, di sini adalah sigma atau jumlah dari Y, X kuadrat, dan X dikali Y. Nah, kita tinggal jumlahkan ini, penjualan, totalkan semua. 0, 0, 5 tambah 6, 11, tambah 2, 13, 3, 1, 4, 3, 7, 10, 17. Ya, berarti totalnya ini adalah 17.300. Nah, untuk X, 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10. Nah, untuk X kuadrat, nah, X ini kita kuadratkan. 0 kuadrat, 0, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, maaf ya, 9, dan 4 kuadrat itu adalah 16. Nah, tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 4, 5, tambah 4, 14, tambah 6, 30. Oke, selanjutnya X dikali Y. Nah, X-nya itu berapa? Dikalikan dengan Y. 0 dikali 3.500, 0. 1 dikali 3.000, 3.000. Ya. Kemudian 3.600 dikali 2, 2 dikali 36, 72, berarti 7.200.
Ya, selanjutnya 3 dikali 4 itu adalah 12. 3.000 dikali 4.000 berarti 12.000. Oke, dan selanjutnya di tahun 2019 tinggal dikalikan 3.200 dikali 4. Nah, 3.200 dikali 4, 4 dikali 2 8. Kali 3 12 berarti 12.800. Ya. Tinggal dijumlahkan ke bawah 0 0 8 tambah 2 10 0 1 10 11 15 ya, berarti 35. Nah, untuk X dan Y-nya. Ya, sekarang kita menggunakan rumus kuadrat terkecil. Nah, untuk rumus kuadrat terkecil, N sama dengan N total sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, perhatikan nak, N dikali. Nah, N di sini adalah jumlah tahun. Nah, N dikali sigma X. N di sini adalah jumlah tahun. Jumlah tahunnya yang diketahui berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita akan masukkan 5 dikali sigma X kuadrat. Sigma XY. 35.000 totalnya. Ya, dikali 35.000 dikurang sigma X. Nah, sigma X di sini berapa? Yaitu 10 dikali sigma Y. Nah, sigma Y di sini adalah 17.300 ya. 17 ya dikali 17.300 per masih tetap 5 jumlah tahun dikali sigma X kuadrat. Ingat itu, sigma X kuadrat ini 30. Berarti 30 dikurang sigma X baru dikuadratkan. Nah, sigma X itu 10. Berarti 10 kuadrat. Ya, sama dengan 5 dikali 35. Ya, tinggal kita kalikan 5 kali 35. 5 35. 5 7. Oke, Rp175.000. 175 dikurangi dengan 10 dikali 17.300. Nah, tinggal tambahkan satu angka 0 10 berarti 173.000 ya, 173.000 rupiah. Nah, kemudian per 5 dikali 30 150, 10 kuadrat itu 100. Nah, tinggal dikurangkan 175.000 dikurangi dengan 173.000 itu hasilnya adalah 2.000. Nah, per 150 kurang 100 itu 50. Nah, 2.000 dikurangi dengan 50. Perhatikan 1 berarti tinggal 200 dibagi 5 40. Ya. Oke, tinggal 40 ya, 40 lah untuk B ya, untuk B-nya. Nah, kita akan mencari untuk rumus nanti kuadrat terkecil ya. Yang pertama adalah A. A sama dengan sigma Y per N. Sudah, sigma Y per N dikurangi dengan B sigma X per N. Nah, kita masukkan sigma Y-nya berapa tadi? Sigma Y 17.300 ya. 17.300 dikurangi dengan B. Ini tadi hasilnya 40 dikali sigma X. Nah, sigma X tadi berapa? Ya, sigma X tadi berapa? Ini adalah 10. Ya, berarti 10 per N. Berarti 10 per N. Oh, ini tadi lupa. 10 per N-nya itu adalah
5, langsung aja ya, 5/5. Nah, tinggal kita bagikan 17.300 dibagi 5. Ya, 17.300 dibagi 5 itu 3.460 dikurangi dengan. Nah, ini